Oke teman-teman, sekarang kita ada di desa apa nih Pak? Desa Tosari, Desa tepatnya Tosari. Dusun Wonomerto. Ketinggian berapa kita ini Pak sekarang Pak? Sekarang sudah hampir 2000, 2000 kaki. ya, di atas permukaan laut. Cuaca tadi malam itu dingin banget Pak. Saya ini. Itu kira-kira berapa derajat itu Pak? Mungkin kalau tadi malam itu 13, 13 derajat. Kalau subuhnya Pak? punya 11. 11 derajat Pak. Kalau pas musim dingin bisa minus di sini. Bisa sampai minus. Iya, bisa minus. Waduh. Airnya aja kayak air es Pak ya. Iya. Masya Allah. Oke. Nah, di sana itu teman-teman ada gunung yang ini Gunung Arjuna, yang sebelah ini Pak Gunung Putri Tidur. Nah itu kalau kalian perhatikan sekilas seperti putri atau perempuan yang sedang tidur menghadap ke atas. Nah, jadi ini masyarakat sini masyarakat Tengger namanya Pak. Masyarakat dari Tengger ya? Oh bukan Tengger. Oh kalau Tengger itu hinggap. Iya benar. Tengger, Suku Tengger. Suku Tengger. Suku Tengger. Nah, kalau bisa diceritakan Pak sejarah suku Tengger Pak, Suku Tengger itu atau sendiri, singkatannya ya, Tengger itu Pak ya? Tengger itu sendiri berasalkan dari kata tenger. Tenger atau pertanda atau patokan. Jadi pertandanya budi luhur itu ada di sini. Oh ya. Tengger sendiri sudah ada peradaban itu sebelum kerajaan-kerajaan di Nusantara itu berdiri. Jadi di Tengger itu pada zaman Mataram kuno, Ya. rajanya Empu Sendok itu, Heeh. di Tengger sudah ada peradaban. Oh berarti sebelum Empu Sendok di Mataram, di Tengger udah ada peradaban Pak? Ditandai dengan adanya prasasti Walandit yang ditandatangani oleh Empu Sendok pada saat itu. Beliau mengimbal balik daerah Tengger ini sebagai tanah hila-hila atau tanah suci, tanah makmur, dan prasasti itu bertuliskan Hulun Yang. Yang artinya Pak? Yang artinya Hulun Yang itu artinya Hulun itu adalah manusia, Ya. Yang adalah Tuhan. Jadi manusia yang ada di Tengger pada saat itu adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Wah. Karena tempat ini adalah tempat hila-hila atau tempat tanah suci. Oh berarti baratnya itu seperti tempat beribadah Pak ya? Iya. Tanah suci lah ya Pak ya? Suci. Dan pada masanya Empu Sendok dan kerajaan-kerajaan seterusnya itu Tengger itu menjadi tanah kamardikan. Apa Pak? Kamardikan. Kamardikan. Iya, kamardikan. Kamardikan. Iya, tanah kamardikan itu tanah yang istimewa, sehingga kerajaan-kerajaan pada saat itu tidak menarik upeti atau pajak bumi sama masyarakatnya, kepada masyarakat. Karena dinilai masyarakat Tengger adalah masyarakat yang suci, ya, yang selalu mendoakan dunia ini agar tentram, dan sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakat Tengger. Pak, ini mohon maaf ini menanya, mudah-mudahan tidak ada yang menyinggung Pak ya. Ya. Kalau kepercayaan Pak, Kepercayaan di sini, iya Pak, di Tengger itu ada 3 agama yang berkembang, ya, dan hidup rukun, ya, tidak pernah ada konflik mengenai agama, tapi lebih mayoritas di sini adalah Hindu. Ya, karena memang Tengger ini asal mulanya dari Hindu. Jadi asal mula suku Tengger ini memang dari peradaban Hindu Pak ya. Itu ditandai dengan mantra-mantra Tengger itu menyebutkan nama-nama dewa yang ada di dalam kitab suci Weda. Dan Weda sendiri kan kitab sucinya orang Hindu. Benar. Berarti hampir sama seperti di Bali Pak ya? Bukan hampir ya, tapi di Bali itu
menyebut saudara tertua di sini. Oh, berarti di sinilah pusatnya. Iya, di Ah, sini ah. pusatnya. Kemudian berkembang ke Bali. Kembali. Ah, ah. Jadi pusat peradaban Hindu sebenarnya mungkin di sini Iya, awal mulanya Pak ya. awal mula peradaban Hindu di Nusantara itu di sini. Makanya ini dibilang tuh ada yang bilang desa kuno Pak ya. Iya, Desa kuno. Kan dengan tanah hila-hila tadi. Iya benar. Suci. Karena sebelumnya saya cari referensi itu saya baca ada yang menyebut Tengger ini desa kuno. Kemudian masyarakatnya juga masih bertani sebagian besar. 100% orang sini 100% ya bertani ya. walaupun sudah jadi guru, walaupun sudah pegawai, dia masih bertani Iya. dan tidak bisa meninggalkan pekerjaan nenek moyang. Oh benar. Nah kalau di hadapan kita ini Pak, ini tanaman apa nih Pak? Ini gubis, Bukis. ya kol. Ya kol. Kol Pak atau bukis Pak? Gubis itu Gubis. kol. Heeh. Ya, gubis itu bisa disebut dengan kol, sayur kol. Bahasa Cuma- Latinnya kol. Oh gitu. Bahasa umumnya gubis, bahasa Nusantaranya. Sama nggak Pak kalau yang di tempat saya tuh kan ada yang namanya kol itu warna putih gumpal Pak. Iya itu. Ini juga. Iya. Oh ini karena ini belum gumpal. Belum gumpal. Oh ini lagi mekar masih ya. Iya. Tapi ini kalau saya perhatikan ada yang kayak rusak itu Pak. Pengaruhnya Pak. Udah banyak yang dipanen. Oh, udah Ini dipanen. tinggal sisa-sisa aja. Oh. Itu yang bagus sana. Oh itu ya. Pak ya. Yang itu teman-teman. Nah, kalau kalian lihat itu yang hijau rapi itu tanaman kol semua itu. Nah, kemudian yang seperti rumput-rumput itu, Pak, Itu bawang prei. itu bawang prei. Bawang daun. Jadi di sini mayoritas kalau yang di bawah itu, Pak. Itu ada gubis merah. Heeh. Kalau sana itu kentang. Nah, itu adalah kebun kentang itu di bawah. Luar biasa ini, hidup di lereng. Lereng ini, Pak. Lereng. Iya, lereng. Bromo. Lereng Bromo, hidup di lereng Bromo. Tiga agama berdampingan sangat rukun, Pak ya. Tanpa ada konflik. Tidak pernah ada konflik mengenai keyakinan atau apapun. Iya. Masalah konflik warisan aja tidak ada. Oh, Bapak memang dari lahir di sini, Pak. Saya lahir di Tengger. Di Tengger juga ya. Saya asli Tengger. Saya orang sini Tengger. Bapak ini juga salah satu pembina apa, Pak? Kemarin tadi malam kita ngobrol, Pak. Saya itu sebenarnya punya komunitas seni. Heeh. Kemudian saya sejarawan sebenarnya. Oh, sejarawan Pak ya. Tapi nggak salah kalau informasi. Saya budayawan Tengger. Namanya Pak Karyadi. Pak Haryadi, Karyadi. Karyadi. Oh, Pak Karyadi salah satu budayawan atau sejarawan Desa Tengger. Ini Bapak ini juga punya namanya bala daun itu apa, Pak? Bala daun itu bala itu berasalkan dari kata pasukan atau teman. Heeh. Daun itu tumbuh-tumbuhan. Heeh. Jadi kumpulan daunan. Jadi kumpulan pencinta Oh, semacam komunitas pecinta tanaman. ya, Walah. pencinta lingkungan alam. Alam Pak ya, fokusnya malah ke alam. Makanya tadi kalau saya lihat di bawah itu tanamannya hampir pohon semua Pak ya. Pemerintahan pohon Heeh. untuk untuk ini menjaga lingkungan supaya tetap lestari. Tetap lestari hijau Pak ya. Walaupun di tengah pertanian Heeh. pohon-pohonnya Masih tetap. beda Pak ya dengan ya kalau kita bahas Kalimantan itu kebanyakan pohonnya diganti dengan pohon sawit Pak. Padahal Kalimantan itu disebut baru-baru dunia. Iya Pak, makanya Sayang sebenarnya. sangat Tapi disayangkan. pola hidup manusia sekarang itu lebih pola hidup manusia sekarang itu lebih egonya ke materi. Nah, benar Pak. Padahal tidak sadar mereka ketika bernafas itu harus ada pohon. Lah, Pak, ditanam. ini kan kalau kita bahas itu sebenarnya udah dialami pada saat Covid Pak. Ya, nah, itu Masyarakat beli sampai oksigen. oksigen. Oksigen ini sampai dibeli tuh Pak. Sedangkan Kalimantan itu sumbernya. ditembangin. Iya Pak. Makanya tuh pola pikirnya mungkin terbalik sudah. Kadang juga kebijakan pemerintah pun salah.
Ya, banyak memang kebijakan-kebijakan yang di luar akal sehat, mungkin terlalu pintar ya Pak. Terlalu pintar untuk masyarakat seperti kita. Iya benar, yang pikirannya masih secara logika. Kita ini masyarakat, saya ini masyarakat bodoh, masyarakat kecil ya, tapi menghargai ciptaan Tuhan. Nah, Orang-orang yang besar hari ini pintar, pandai, kaya itu sudah tidak mau menghargai. ciptaan Tuhan sedikit pun. Iya, mudahan bumi kita tetap lestari Pak ya, khususnya di wilayah Tengger sendiri Pak. Karena manusia ini tanpa pohon tidak bisa hidup loh. ya benar. Benar Pak. Kok malah alat yang menghidupinya di babat habis. Pembunuhan massal sebenarnya Pak ya. Ya. Cara nggak langsung mungkin dia membunuh manusia sendiri Pak. Dia membunuh diri sendiri. Iya. Pak udah dilihatkan pada saat COVID gelombang kedua itu Pak ya, yang oksigen susah. Sudah. Harus beli, ngantri lagi. Tapi banyak membuktikan orang yang dekat-dekat dengan alam, dekat-dekat dengan pepohonan, hutan, jarang ada COVID. Iya. Jadi kemarin berarti di sini selama pandemi aman Pak ya? Aman, ada sih beberapa tapi itu tidak sesuai COVID. Iya, ya pada dasarnya sama seperti demam biasa. Ya. Gejalanya pun sama seperti demam biasa. Mati, hidup mati itu kan bukan urusannya penyakit. Iya benar. Urusannya takdir itu. Benar Pak. Kalau saya lebih suka gitu sih. Iya. Saya ini luar biasa Pak. Ini pengalaman pertama kali saya nih Pak. Ngerasakan dinginnya. Dulu saya pernah ke Ujung Pandang. Bukan ke Ujung Pandang. Ke Bukit Tinggi Pak, ke Riau. Ada paman, paman. Kalau bahasa saya itu julak, kakaknya bapak. Ya. Tinggal di Riau. Jadi sebelum ke Riau itu saya mampir dulu ke Padang. Nah, jadi di Bukit Tinggi itu saya jam 7 pagi itu mandi dingin sekali Pak. Iya. Nah ini pengalaman kedua yang sama. Bahkan saya tadi Pak kemarin pas di Bromo, Nah, karena nggak mandi kan dari pagi ke sana, coba mandi jam 10. nah. Saya pikir udah normal. Ternyata masih dingin luar biasa Pak. Dingin sekali kok. Makanya saya mandi berasap. Kulit saya berasap, nafas saya berasap, saking dinginnya Pak ya. Iya, di sini Iya. dingin banget. Itu dari airnya, sumber mata airnya Pak? Sumber mata air kayak itu. Di situ ada sumber mata air. Heeh. Kemudian di sana lagi ada sumber mata air. Itu di bawah itu sumber mata air. Ini pun masyarakat sini menggunakan dari sumber mata air semua Pak? Iya, Jadi nggak ada PDAM gitu Pak ya? bukan PDAM, Heeh. tapi dikelola oleh masyarakat sendiri. Heeh. Ini air ini langsung diminum aman. Oh gitu, dari mata air langsung? Dari mata air langsung. Udah tanpa campur tangan, cuman dikasih bak Heeh. terus dialirin gitu aja. Kalau misalnya ada nggak perusahaan air minum itu Pak yang ngambil dari sini Pak? Nggak boleh. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kan yang seperti salah satu air terbesar itu kan Pak, dari mata air gunung apa? Padaan Pak ya? Pandaan. Pandaan sama Winongan. Nah, tapi memang itu untuk industri ya mata airnya? Atau gimana Pak? Ya untuk industri, tapi sebenarnya ya untuk Masyarakat juga? masyarakat juga. Oke teman-teman, mungkin itu dulu obrolan kita ya dengan Pak Kardiman. Karyadi. Oh Karyadi, Pak Karyadi. Ya salah satu masyarakat dan juga budayawan suku Tengger. Nah, oke terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau informasi ini sangat bermanfaat, silakan kalian share sama teman kalian, bagikan informasi supaya masyarakat tahu kalau di sini budayanya sangat ramah. Ya, budaya ramah, cuacanya juga ya kalau ke sini itu kalau pendatang paling tidak bajunya harus tebal. Kalau nggak tebal tidurnya nggak bisa nyenyak. Jadi pakaian adat ini. Oh itu pakaian adat. Ada acara apa ini Pak? Sekolah? Sekolahnya pakai baju adat? Iya. Atau ada perayaan? Enggak ada. Setiap Jumat pasti. Oh setiap Jumat. Jadi itu adalah seragam setiap Jumat Pak ya? Iya. Itu berarti seragam seperti seragam sembahyang? Bukan Pak?
Bisa dikatakan seperti itu. Seragam untuk sembahyang, Iya. pakaian sembahyang, Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Oke. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di subscribe, share, dan like video ini supaya teman-teman yang lain juga tahu informasi tentang suku Tengger. Terima kasih Pak. Iya.